Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terlibat clash alias bentrokan di seri MotoGP Portugal 2024 yang digelar di sirkuit Portimao, Minggu, 24 Maret 2024. Gara-gara insiden itu Bagnaia gagal menuntaskan balapan, sementara Marquez bisa kembali ke lintasan dan finish di posisi ke-16. Apakah Portimao Clash ini bakal membuat Bagnaia dan Marquez menjadi musuh bebuyutan sepanjang MotoGP 2024? Bagnaia dan Marquez terlibat kecelakaan di 3 lap terakhir pada tikungan kelima. Kejadian ini bermula dari pertarungan Bagnaia dan Marquez yang memperebutkan posisi kelima menjelang lap-lap akhir. Marquez pada akhirnya berhasil men-take over posisi kelima dari Bagnaia. Namun Bagnaia berusaha kembali meraih posisi itu di tikungan 5 dengan cara menyalip lewat sisi dalam. Di sisi lain, Marquez berusaha mempertahankan kecepatannya saat memasuki tikungan tersebut. Senggolan antar kedua pebalap Ducati itu pun tak bisa dihindarkan. Pecco, Bagnaia dan Marquez tersungkur bersama hingga ke area gravel. Bagnaia tak melanjutkan balapan, sementara Marquez kembali ke lintasan dan finish ke-16. Sepertinya sangat mudah untuk melakukan analisis terhadap kecelakaan itu. Tapi sebagai pebalap, ketika Anda berada di dalam pertarungan, lalu adrenalin Anda terpacu, segalanya akan berbeda. Saya memahaminya, tetapi saya tidak sepenuhnya membenarkannya, ungkap Domenicali dikutip dari Motosan. Di sisi Marquez, pebalap asal Spanyol juga berkata bahwa hubungannya dengan Bagnaia akan baik-baik saja setelah Portimao Clash. Tapi di satu sisi, Marquez tetap menuduh Bagnaia sebagai biang keladi penyebab kecelakaan. Hubungan saya dengan Pecco masih terjalin baik, tidak ada masalah. Dia tahu apa yang telah dia lakukan dan kesalahan yang dia buat. Hal-hal ini terjadi dalam balapan, bilang pebalap berjuluk Baby Alien. Sementara itu, kisah Marc Marquez yang semakin tua di MotoGP 2024 akan dibahas Okezone. Dahulu, The Baby Alien bersaing dengan Valentino Rossi, sekarang melawan Pedro Acosta. Marquez memasuki musim ke-12 di MotoGP sejak promosi pada 2013. Kali ini, ia berkostum tim Gresini Racing setelah 11 musim lamanya membela Repsol Honda. Puluhan pembalap pernah dihadapi Marquez di lintasan. Selain Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Andrea Dovizioso menjadi rival utamanya di trek. Waktu tak bisa dilawan Marquez. Pembalap asal Spanyol itu kini malah menjadi salah satu yang tertua di grid setelah Aleix Espargaro dan Johan Zarco. Rasanya baru kemarin saya berusia 20 tahun dan menghadapi para legenda seperti Valentino, Jorge, Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Sekarang semuanya terasa berbeda, papar Marquez, melansir dari Motosan, Rabu, 3 April 2024. Balapan dengan Pedro Acosta di Qatar sangat luar biasa. Ini mengingatkan saya pada 2013 ketika menghadapi Valentino, kemudian Jorge dan Dani, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Ya, Marquez sempat berduel dengan Acosta pada MotoGP Qatar 2024 pada 11 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap tim Red Bull Gas Tech 3 itu sempat mendahuluinya, tetapi kemudian kembali dilewati dengan mengandalkan pengalaman. Menurut Marquez, pergantian era dan rival adalah hal yang biasa di dunia olahraga. Sebagai veteran, ia kini menjadi bagian dari anak-anak muda itu. Ini adalah proses alami dalam olahraga. Setiap orang memiliki periode ketika mereka berada di puncak, dan kemudian selangkah demi selangkah orang-orang baru berdatangan, pebalap muda, talenta muda yang membuat Anda menjadi bagian dari momen mereka, tandasnya. Itu tadi kisah Marc Marquez yang semakin tua di MotoGP 2024. Semoga artikel ini menjadi pengetahuan baru bagi pembaca sekalian. Kisah Marc Marquez yang semakin tua di MotoGP 2024 akan dibahas Okezone. Dahulu, The Baby Alien bersaing dengan Valentino Rossi, sekarang melawan Pedro Acosta. Marquez memasuki musim ke-12 di MotoGP sejak promosi pada 2013. Kali ini, ia berkostum tim Gresini Racing setelah 11 musim lamanya membela Repsol Honda. Puluhan pembalap pernah dihadapi Marquez di lintasan. Selain Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Andrea Dovizioso menjadi rival utamanya di trek. Waktu tak bisa dilawan Marquez. Pembalap asal Spanyol itu kini malah menjadi salah satu yang tertua di grid setelah Aleix Espargaro dan Johan Zarco.
Rasanya baru kemarin saya berusia 20 tahun dan menghadapi para legenda seperti Valentino, Jorge, Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Sekarang semuanya terasa berbeda, papar Marquez, melansir dari Motosan, Rabu, 3 April 2024. Balapan dengan Pedro Acosta di Qatar sangat luar biasa. Ini mengingatkan saya pada 2013 ketika menghadapi Valentino, kemudian Jorge dan Dani, imbuh pria berusia 31 tahun itu. Ya, Marquez sempat berduel dengan Acosta pada MotoGP Qatar 2024 pada 11 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pembalap tim Red Bull Gas Tech 3 itu sempat mendahuluinya, tetapi kemudian kembali dilewati dengan mengandalkan pengalaman. Menurut Marquez, pergantian era dan rival adalah hal yang biasa di dunia olahraga. Sebagai veteran, ia kini menjadi bagian dari anak-anak muda itu. Ini adalah proses alami dalam olahraga. Setiap orang memiliki periode ketika mereka berada di puncak, dan kemudian selangkah demi selangkah orang-orang baru berdatangan, pebalap muda, talenta muda yang membuat Anda menjadi bagian dari momen mereka, tandasnya. Itu tadi kisah Marc Marquez yang semakin tua di MotoGP 2024. Semoga artikel ini menjadi pengetahuan baru bagi pembaca sekalian. Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terlibat clash alias bentrokan di seri MotoGP Portugal 2024 yang digelar di sirkuit Portimao, Minggu, 24 Maret 2024. Gara-gara insiden itu Bagnaia gagal menuntaskan balapan, sementara Marquez bisa kembali ke lintasan dan finish di posisi ke-16. Apakah Portimao Clash ini bakal membuat Bagnaia dan Marquez menjadi musuh bebuyutan sepanjang MotoGP 2024? Bagnaia dan Marquez terlibat kecelakaan di 3 lap terakhir pada tikungan kelima. Kejadian ini bermula dari pertarungan Bagnaia dan Marquez yang memperebutkan posisi kelima menjelang lap-lap akhir. Marquez pada akhirnya berhasil men-take over posisi kelima dari Bagnaia. Namun Bagnaia berusaha kembali meraih posisi itu di tikungan 5 dengan cara menyalip lewat sisi dalam. Di sisi lain, Marquez berusaha mempertahankan kecepatannya saat memasuki tikungan tersebut. Senggolan antar kedua pebalap Ducati itu pun tak bisa dihindarkan. Pecco, Bagnaia dan Marquez tersungkur bersama hingga ke area gravel. Bagnaia tak melanjutkan balapan, sementara Marquez kembali ke lintasan dan finish ke-16. Sepertinya sangat mudah untuk melakukan analisis terhadap kecelakaan itu. Tapi sebagai pebalap, ketika Anda berada di dalam pertarungan, lalu adrenalin Anda terpacu, segalanya akan berbeda. Saya memahaminya, tetapi saya tidak sepenuhnya membenarkannya, ungkap Domenicali dikutip dari Motosan. Di sisi Marquez, pebalap asal Spanyol juga berkata bahwa hubungannya dengan Bagnaia akan baik-baik saja setelah Portimao Clash. Tapi di satu sisi, Marquez tetap menuduh Bagnaia sebagai biang keladi penyebab kecelakaan. Hubungan saya dengan Pecco masih terjalin baik, tidak ada masalah. Dia tahu apa yang telah dia lakukan dan kesalahan yang dia buat. Hal-hal ini terjadi dalam balapan, bilang pebalap berjuluk Baby Alien.